Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun kembali memanas. Pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan dari 3 arah, memukul mundur infiltrasi kecil Rusia yang umumnya terdiri dari kelompok infanteri ringan beranggotakan 3 hingga 5 orang. Serangan-serangan ini berhasil digagalkan dengan kombinasi tembakan sniper dan serangan drone. Divisi Lintas Udara Ukraina sebagai kekuatan utama di sektor ini berhasil menyelesaikan operasi pembersihan di kota dan berkali-kali menggagalkan upaya infiltrasi lawan. Kelemahan taktis Rusia. Meski Rusia mengerahkan sekitar 100.000 personel di sektor tersebut, kepadatan pasukan tetap rendah karena harus terbagi di 3 titik pengepungan. 2 kelemahan utama mereka di lapangan adalah unit bersenjata berat tidak mampu masuk ke zona pertahanan Ukraina sejauh 15 km. Setiap pergerakan kolom mekanis langsung menjadi sasaran serangan presisi drone dan artileri jarak jauh. Ukraina membangun zona tembak selebar 20 km, di mana setiap konsentrasi pasukan Rusia segera terdeteksi satelit atau drone pengintai, lalu dihantam amunisi presisi. Di sektor Zaporizhia, misalnya, pergerakan peralatan konstruksi Rusia di desa Kamianske terdeteksi drone Ukraina. Jet tempur MiG-29 kemudian menjatuhkan bom berpemandu Iron Hammer, menghancurkan target dan menewaskan 37 personel Rusia. Serangan udara strategis Ukraina. Pada 8 Agustus 2025 malam, Ukraina melancarkan serangan drone ke pangkalan udara Milerovo di Rostov, memicu kebakaran besar. Satelit NASA mengonfirmasi titik api di area bandara, meski Rusia mengklaim penyebabnya adalah ledakan tangki bahan bakar. Sehari sebelumnya, kilang minyak Avdiivsky di Krasnodar Krai yang memproses 2,1% produksi minyak Rusia juga dihantam. Ledakan beruntun memicu status darurat tingkat 4. Depo minyak Adler menjadi target berikutnya, mengganggu operasional bandara Sochi. Di Kherson, Rusia gagal menghancurkan jembatan utama di Pulau Krabel setelah rudal pertahanan udara Ukraina mencegat serangan, memaksa jet tempur Rusia mundur dengan dugaan kerusakan berat. Pertahanan Ukraina dan bantuan sekutu. Radar sistem pertahanan udara Patriot yang sempat rusak berhasil diperbaiki teknisi Jerman pada akhir Juli dan telah mencegat 2 rudal jelajah Rusia. Kekurangan komponen akibat sanksi memaksa Rusia menambah 15 unit sistem pertahanan udara buatan era Soviet di sekitar Moskow. Namun pada 7 Agustus 2025 malam, Ukraina kembali menyerang Crimea dengan 19 drone dan 9 rudal jelajah Storm Shadow, merusak pelabuhan Sevastopol dan memaksa penutupan jembatan Kerch. Azerbaijan meningkatkan produksi amunisi 24 jam penuh dan mengirimkannya langsung ke garis depan Ukraina. Turki memberikan dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi tanpa syarat. Diplomasi tingkat tinggi. Media AS melaporkan kemungkinan KTT AS Rusia pekan depan di negara netral seperti Hungaria, Italia, Swiss, atau UAE. Presiden AS Donald Trump menuntut Putin bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelum KTT atau pertemuan dibatalkan. Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya. Survei menunjukkan 76% rakyat Ukraina menolak rencana damai Rusia yang mengharuskan pemangkasan militer, penyerahan 4 wilayah timur, dan pembatalan ambisi bergabung dengan NATO. Krisis ekonomi Rusia. Kementerian Keuangan Rusia melaporkan defisit anggaran mencapai 4,9 triliun rubel, sekitar 61,4 miliar US dollar per Juli 2025, melebihi proyeksi tahunan 30%. Pendapatan minyak dan gas turun akibat melemahnya harga minyak dan penguatan rubel. Trump mengaitkan tekanan ekonomi ini dengan upaya damai yang ia dorong, bahkan mengancam tarif tambahan terhadap negara pembeli minyak Rusia, termasuk India dan kemungkinan China. Kebocoran intelijen kapal selam nuklir. Ukraina mengungkap keberhasilan memperoleh dokumen rahasia kapal selam nuklir terbaru Rusia, Vozarsky kelas 95A, hanya 11 hari setelah dioperasikan. Dokumen berisi desain teknik, daftar kru, dan catatan operasi, cukup untuk mengidentifikasi kelemahan teknisnya. Kebocoran ini diperkirakan memengaruhi latihan gabungan Angkatan Laut Rusia-China yang sedang berlangsung, meski kapal tersebut tidak ikut serta.
Kesepakatan kunci di Kaukasus. Pemimpin Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian di Gedung Putih untuk membangun koridor tram sepanjang 42 km yang menghubungkan Azerbaijan dengan wilayah Nagorno-Karabakh. AS memperoleh hak sewa eksklusif jangka panjang atas jalur ini. Analis menilai, model ini bisa menjadi referensi pengelolaan wilayah pasca perang di Ukraina Timur jika gencatan senjata tercapai. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.